Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Aulia dari FM 18B. Saya akan menjelaskan tentang praktikum kimia farmasi analisis kualitatif, yang di dalamnya akan menjelaskan tentang teknik analisis obat secara kualitatif dan reaksi penggolongan. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik analisis obat secara kualitatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kimia farmasi. Apa itu kimia farmasi? Kimia farmasi merupakan berbagai teknik, metode, dan prosedur kimia analisis yang menganalisis bahan obat atau obat jadi. Selanjutnya ada identifikasi atau analisa, yaitu proses mengenal sifat-sifat kimia fisika bahan obat. Selanjutnya ada teknik analisis obat, yaitu suatu kegiatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian kualitas bahan obat maupun obat jadi. Selanjutnya, teknik analisis obat secara kualitatif ini didasarkan pada golongan obat berdasarkan jenis senyawanya secara kimia, bukan berdasarkan efek farmakologinya. Seperti contohnya asam salisilat, asetosal, dan nipagin. Mereka memiliki struktur kimia yang hampir sama, tetapi memiliki efek farmakologisnya yang jauh berbeda. Seperti asam salisilat ini digunakan untuk obat luar, asetosal digunakan untuk analgetik dan antipiretik, dan nipagin digunakan sebagai bahan pengawet. Selanjutnya, teknik analisis obat ini ada dua, ada analisis kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Perbedaannya, sedang analisis kualitatif ini analisis untuk melakukan identifikasi elemen spesies dan senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Dengan kata lain, analisis kualitatif berdasarkan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidak suatu senyawa analit dalam suatu sampel. Sedangkan analisis kuantitatif adalah penetapan kadar dari suatu elemen atau spesies yang ada dalam sampel. Nah, untuk metode analisis kualitatif ada berbagai macam. Nah, pertama ada metode konvensional. Metode ini ada beberapa reaksi seperti reaksi mikro dan semi mikro, reaksi kristal, reaksi warna, dan reaksi sublimasi. Untuk reaksi mikro dan semi mikro, perbedaannya hanya pada kuantitas suatu zat yang digunakan untuk analisis. Untuk mikro, zat yang digunakannya itu kurang dari 0,01 gram, semi mikro sekitar 0,05 gram. Selanjutnya, metode modern. Metode modern yang digunakan ini seperti spektrometri dan kromatografi. Tahapan identifikasi secara konvensional ada 3, yaitu yang pertama uji pendahuluan, penetapan gugusan fungsional yang khas, dan penetapan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Yang pertama yaitu uji pendahuluan. Uji pendahuluan ada beberapa uji. Yang pertama ada uji organoleptik. Organoleptik ini pengujiannya secara langsung menggunakan indera, seperti pengujian bentuk, warna, rasa, dan bau. Selanjutnya itu penetapan sifat-sifat fisika seperti kelarutan, titik lebur, dan titik didih. Nah, biasanya ini ada dalam farmakope. Untuk kelarutan, setiap zat itu memiliki kelarutan yang berbeda-beda. Nah, istilah-istilah kelarutan ada pada tabel berikut ini, seperti sangat mudah larut, larut, agak sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Selanjutnya ada pengujian derajat keasaman atau pH. Pengujian derajat keasaman ini cukup sederhana, cukup menggunakan kertas lakmus biru dan merah. Nah, untuk larutan yang bersifat asam akan mengubah lakmus biru menjadi merah dan sebaliknya. Untuk larutan yang bersifat basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya, penentuan unsur obat. Nah, untuk penentuan unsur obat ini yang ditentukan yaitu unsur-unsur seperti nitrogen, sulfur fosfor, dan halogen. Selanjutnya ada mikroskopik. Pengujian mikroskopik ini mengidentifikasikannya menggunakan mikroskop.
Selanjutnya ada cara kimia. Cara kimia ini seperti perubahan warna, ada perubahan pengendapan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada penentuan gugusan fungsional yang khas atau uji golongan. Ini sudah termasuk ke modul 2 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tujuannya itu untuk memeriksa adanya fungsi serta membedakan golongan dari suatu senyawa yang dianalisa. Karena penentuan gugusan fungsional, jadi kita harus tahu apa itu gugus fungsional. Gugus fungsional itu adalah gugus yang terdapat di suatu senyawa organik yang berperan pada analisis senyawa tersebut. Gugus fungsional, cara penentuannya ada banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dan cara pereaksiannya. Yang pertama ada ikatan tak jenuh, ada reaksi pengenal. Yang pertama reaksi adisi terhadap aqua brom. Prosedurnya itu dengan masukkan 0,2 ml sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan setetes demi setetes larutan brom 5% dalam CaCl3 sambil dikocok. Nah, jika hasilnya warna brom hilang dan larutan tidak terbentuk HBr. Selanjutnya ada reaksi terhadap larutan KMNO4 atau reaksi Bayer. Prosedurnya yaitu sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan KMNO4 2% setetes demi setetes sambil dikocok. Kemudian akan terbentuk warna ungu. Nah, warna ungunya ini akan hilang. Kemudian ditambahkan lagi KMNO4 sampai berlebih atau sampai berwarna rosa. Selanjutnya, pengujian gugus alkohol. Reaksinya itu ada reaksi umum. Yang pertama reaksi warna azo. Reaksi warna azo ini pereaksinya ada dua, ada diazo A dan diazo B. Nah, prosedur pereaksiannya ini ke dalam tabung reaksi dimasukkan 2 tetes etanol atau larutan sampel dalam air. Kemudian ditambahkan diazo A dan diazo B dan 1-2 tetes NaOH2N sampai bereaksi basa. Kemudian dikocok. Kemudian dipanaskan di penanas air. Nah, terbentuk warna kuning kemerahan sampai coklat kemerahan berarti positif gugus alkohol. Selanjutnya ada reaksi esterifikasi yaitu untuk alkohol monovalen. Reaksinya itu ada asam salisilat dan asam benzoat. Asam sulfat pekat yang di sini digunakan itu sebagai katalisator. Prosedur pengujiannya, yang pertama 3 tetes etanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan sedikit kristal asam salisilat dan 1-2 tetes H2SO4 pekat. Kemudian tabung reaksi ditutup dengan kapas basah dan panaskan dalam penanas air selama 5 menit. Dan angkat dan encerkan dengan 1 ml air. Kemudian cium baunya, maka akan tercium bau ester atau wangi. Selanjutnya ada gugus guanidin. Yang pertama ada reaksi identifikasi, sampel dimasukkan dalam tabung, kemudian dikeringkan pada suhu 180 derajat Celcius pada penangas gliserin selama 10 menit. Mulut tabung ditutup dengan kertas saring yang sudah dibasahi dengan pereaksi Nessler, maka akan terbentuk warna kuning sampai coklat. Selanjutnya ada reaksi Sukaguchi. Yang pertama ini prosedur pengujiannya yaitu masukkan sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan alpha-neftol dalam etanol, kemudian ditambahkan beberapa tetes NaOH 10%. Kemudian didinginkan pada suhu 15 derajat dan ditambahkan 3 tetes larutan NaOCl, maka akan terbentuk warna merah muda. Selanjutnya itu gugus nitro. Gugus nitro ini dibedakan atas 2, yaitu gugus nitro alifatis dan gugus nitro aromatis. Untuk reaksi umumnya ada reaksi dengan basa NaOH atau KOH. Untuk menentukan nitro alifatis yaitu dengan mencampurkan sampel dengan NaOH. Nah, jika berubah warna menjadi kuning jingga, maka itu positif nitro alifatis. Sedangkan untuk pengujian nitro aromatis itu sampel ditambahkan dengan alkohol atau aseton sebagai pelarutnya.
kemudian ditambahkan NaOH 10%. Jika hasilnya berubah warna menjadi merah atau rosa, maka positif nitroaromatis. Selanjutnya ada reaksi dalam suasana asam menjadi amin primer. Prosedurnya, sampel yang dilarutkan dalam etanol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 3 ml HCl ester, masukkan serbuk Zn dan sedikit air. Panaskan selama 10 menit. Kemudian dibagi menjadi dua sampelnya. Sampel yang pertama diteteskan dengan NaNO2 dan larutan beta-neftol dalam NaOH, kemudian akan terbentuk endapan jingga. Nah, untuk pembagian yang kedua ditambahkan 2 tetes PDAB-HCl, maka akan terbentuk warna kuning. Selanjutnya ada gugus karboksilat. Ada reaksi identifikasi, yaitu pertama reaksi esterifikasi. Prosedur pengujiannya yaitu sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2 bagian etanol dan beberapa tetes H2SO4 pekat. Kemudian tutup dengan kapas, panaskan dengan penanas air selama 2 menit, kemudian encerkan dengan air. Jika positif asam karboksilat aromatis dan alifatis, maka akan tercium bau ester yang wangi. Selanjutnya ada pengujian gugus sulfon dan sulfonat. Nah, senyawa ini jika dioksidasi dengan oksidator kuat seperti H2O2 30% akan teroksidasi menjadi sulfat dan dapat dites dengan larutan BaCl sehingga terbentuk endapan BaSO4. Selanjutnya ada gugus amin. Reaksi umumnya seperti reaksi dengan PDAB-HCl. Cara melakukannya yaitu 2 tetes sampel dimasukkan dalam plat tetes lalu ditambahkan 1 tetes per reaksi. Maka akan terbentuk warna atau endapan kuning untuk amin alifatis dan warna kuning jingga sampai merah jingga itu untuk amin aromatis. Selanjutnya ada reaksi dengan batang korek api. Cara melakukannya ini yaitu batang korek api yang mengandung lignin yang sudah dibasahi dengan HCl encer dicelupkan ke dalam larutan sampel, larutan amin dalam HCl, maka batang korek api akan berubah warna menjadi jingga. Selanjutnya ada reaksi indofenol. Cara melakukannya itu panaskan sedikit sampel dengan 2 ml air dalam tabung sampai mendidih. Tambahkan 2 tetes NaOH dan beberapa tetes larutan NaOCl. Kemudian tambahkan 1 tetes fenol cair. Akan terbentuk warna-warna yang berbeda. Jika dikocok dengan ester, lapisan ester umumnya akan berubah merah. Selanjutnya ada reaksi dengan CuSO4. Cara melakukannya sedikit sampel dalam tabung ditambahkan 2 ml air dan 2 tetes NaOH. Kemudian dipanaskan pada api kecil sampai mendidih. Dinginkan, lalu tambahkan 1-2 tetes larutan CuSO4 dan beberapa tetes HCl encer sampai netral atau asam lemah. Akan terbentuk endapan yang berwarna tergantung pada senyawa amin yang diperiksa. Selanjutnya ada gugus fenol. Penentuan gugus fenol ini ada reaksi warna azo. Caranya itu dengan tambahkan 1 tetes larutan A dan ditambahkan 1 tetes larutan B dan ditambahkan 1 tetes NaOH2N. Jika terbentuk warna kuning, kemerahan sampai coklat kemerahan, jika dikocok dengan amin alkohol warna merah tertarik amil alkohol. Nah, untuk fenol itu akan terbentuk warna kuning kemerahan, resopsinol akan terbentuk warna coklat kemerahan, untuk beta-naftol akan terbentuk warna kuning. Selanjutnya ada reaksi Le-Roux atau Marquis. Reaksi ini pertama prosedurnya masukkan sampel ke dalam tabung reaksi yang sudah ditambahkan H2SO4, kemudian ditambahkan paraformaldehyde. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Nah, setiap gugus fenol yang terbentuk memiliki hasil warna yang berbeda-beda. Seperti benzin akan berubah warna menjadi merah, kalau metil salisilat menjadi merah, asam salisilat menjadi merah, amfetamin menjadi coklat, asam galat hijau kuning, hidrokuinon akan menjadi hitam, tetrasiklin akan menjadi jingga, dan petidin akan menjadi jingga juga. Selanjutnya ada gugus fenol. Reaksi umumnya menggunakan reaksi dengan FeCl3.
sedikit sampel. Prosedurnya itu sedikit sampel padat atau 1 tetes larutan sampel dalam air atau alkohol disimpan pada plat tetes. Kemudian tambahkan 1 tetes reaksi FeCl 1%, akan terbentuk warna-warna seperti warna ungu, ungu biru, atau hijau dan lain-lain. Contohnya untuk turunan salisilat akan berwarna ungu dan untuk vitamin B akan terbentuk warna merah. Selanjutnya ada reaksi dengan aquabrom. Nah, larutan fenol dalam air dimasukkan ke dalam plat tetes, kemudian ditambahkan pereaksi. Tetes demi tetes sampai warna kuning muda akan terbentuk endapan putih atau kuning muda. Nah, yang terakhir ada gugus karbonil. Reaksi umumnya ada reaksi Swift. Reaksinya ada berikut reaksinya dan prosedur pembuatannya, yaitu dalam tabung dimasukkan 2 ml air dan 1 tetes aldehida. Lalu ditambahkan 1-2 tetes reaksi, akan terbentuk warna merah sampai merah ungu. Dan untuk reaksi reduksi, reaksinya sebagai berikut, dan untuk prosedurnya yaitu dalam tabung dimasukkan beberapa tetes reaksi dan larutan sampel. Bila perlu dipanaskan dalam penanas air, bentuk cermin perak pada dinding tabung. Akan terbentuk cermin perak pada dinding tabung. Ada reaksi dengan fluoroklusin dan HCl. Prosedurnya yaitu pada plat tetes dimasukkan 2 tetes sampel, ditambahkan 1 tetes larutan jenuh prologlusin, dan dalam HCl pekat terbentuk warna rosa jingga. Itu adalah pengujian terakhir. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.